memulai recordingnya. Baik, sudah saya recording, silakan kalian accept. Baik, teman-teman, selamat datang Pak Darwance. Oh, sedang kendala ini, barusan ada info kendala sinyal ya, teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi beliau akan masuk karena barusan beliau ada rapat penting di gedung rektorat untuk keberhasilan kita semua, khususnya di jurusan. Teman-teman, baik, sambil menunggu Pak Darwance, saya ingin mengawali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, baik, halo, suara saya kedengaran, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Baik. Nah, baik. Sambil menunggu Bapak Darwance, alhamdulillah Pak Darwance sudah masuk. Halo, Pak Darwance bisa mendengar suara saya? Ya, sudah. Oke, baik. Di sini Pak Darwance, saya memulai acara yang sangat luar biasa ini. Ya, dihadiri lebih dari 100 juta penduduk Fakultas Hukum, karena memang luar biasa sekali. Karena mereka nggak mau harus mau ikut acara ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak yang saya hormati Pak Kajur, jurusan Hukum Bapak Darwance SHMH, dan Ibu Dekan, Ibu Dr. Drita Pati Pratiwi, SHMH. Apa sudah bergabung? Apakah sudah bergabung? Oh, sedang menuju. Baik, acara hari ini terkait dengan sosialisasi pengisian KRS dan perkuliahan semester genap tahun 2002-2023. Hari ini hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 akan kita lalui dengan beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembukaan, yang kedua berkaitan dengan pengisian materi oleh Pak Darwance. Maaf, ada sambutan dari Ibu Dekan, kemudian pemberian materi oleh Pak Darwance, kemudian tanya jawab, kemudian penutup. Baik, teman-teman, mohon izin, Ibu Dekan sudah masuk belum? Halo? Halo, Ibu Drita? Halo, Ibu? Halo? Halo? Oke, sambil menunggu karena kendala hujan ya. Baik, sebelum masuk ke Bu Drita, intermezzo dulu teman-teman, rumahnya kehujanan nggak? Kalau rumah kalian nggak kehujanan, kalau rumah kalian saya nggak kehujanan Pak, berarti rumah kalian dilaminatin kayaknya ya. Karena sekarang lagi musim hujan di sini. Enak lagi sebenarnya kalau musim hujan tuh enaknya kita ngopi gitu ya. Sudah, sambil menunggu Ibu Drita. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita sebenarnya Bu Drita bisa dengar suara saya? Halo? Belum masuk ya. Baik, sambil menunggu berita, Bu Dekan, untuk sambutan terkait dengan acara kita hari ini. Baik, teman-teman, mengawali terkait dengan mata kuliah di genap ini, silakan teman-teman, seperti saya di awal tadi untuk pas sebelum masuk ke acara ini adalah, teman-teman silakan download terkait materi terkait sebarang mata kuliah yang ada di website hukum.ubb.ac.id. Di situ teman-teman bisa melihat dokumen-dokumen terkait dengan mata kuliah apa yang bisa teman-teman cari, teman-teman
tentang teman-teman kualifikasikan masuk dalam semester berapa. Karena secara prinsip mata kuliah yang ada di yang ditampilkan dalam website itu adalah mata kuliah yang bisa diambil di mata kuliah di tahun genap atau semester genap ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalian diharapkan tidak mengambil mata kuliah yang di luar kapasitas kalian. Misalkan semester 2 ngambil mata kuliah semester 6. Keterlaluan kalian kalau sampai ngambil semester 6. Bukan apa-apa sih. Mungkin kalian kecerdasannya melebihi Einstein gitu ya. Jadi bisa ngambil semester 6 gitu. Walaupun nggak mungkin bisa juga. Baik, teman-teman, dari catatan saya selama saya mengajar di Fakultas Hukum, ada beberapa mata kuliah atau dosen atau mahasiswa itu kadang mahasiswa itu karena ada memiliki sisa SKS, mahasiswa itu mengambil mata kuliah di atasnya atau mengulang di mata kuliah bawahnya. Hal itu nanti silakan teman-teman tanyakan kepada Pak Ketua Jurusan kita, ibaratnya jurusan idola dan lulusannya primadona juga, yaitu Pak Darwance, terkait dengan permasalahan atau berkaitan dengan teknis administratif pemilihan mata kuliah untuk semester genap ini. Khususnya anak semester 2 ya. Karena anak semester 4 dan semester 6, apalagi semester 8 itu udah nggak perlu diomongin lagi. Yang paling terlihat adalah teman-teman semester 2 dan 4 mungkin. Karena kalau semester 6 dan 8 itu sudah apa ya? Kalau mereka sudah senior gitu ya, pengalamannya udah banyak. Apalagi kalau mata kuliah sudah mepet-mepet, nanti pasti ke jurusan, kemudian ke jurusan nanti biasanya minta kelas. Oke, baik. Selamat datang Ibu Dekan, Ibu Dita Rahayu. Oke, Mas. Bisa dengar suaranya. Oke, baik. Ibu, tadi kita sudah pembukaan. Mungkin Ibu langsung saja Bu ke acara inti. Silakan Ibu memberikan sambutan terkait dengan acara kita hari ini, Bu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Anwar dan Pak Darwance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa rahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih pada yang terhormat Pak Darwance dan juga Pak Anwar, Muhammad Saiful Anwar sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Salawat dan salam tetap kita curahkan kehadirat Muhammad SAW yang telah mencurahkan kepada kita semuanya dan semoga kita mendapatkan hidayahnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita sedang melakukan sosialisasi untuk pengisian KRS dan juga perkuliahan di semester genap tahun ajaran ini, gitu ya. Tahun ajaran berapa nih Mas Anwar? 2022-2023 semester genap. Nah, adik-adik sekalian, ini terpantau yang masuk sekitar 160 mahasiswa. Ini semuanya mungkin ya, karena saya nggak ada laporannya juga. Ini mungkin sudah dari semester 1 sampai semester 6 ya Mas Anwar ya? Ya Bu. Ya, jadi begitu ya adik-adik sekalian, para mahasiswa. Nanti akan diberikan ya pembekalan dari jurusan terkait dengan pengisian KRS yang semuanya sebenarnya hampir sama dengan semester yang lalu, yaitu melalui online gitu ya Mas Anwar. Juga kaitannya dengan semester depan untuk semester genap, semester 2, semester 4 dan semester 6 berarti. Nah, adik-adik sekalian, nanti mohon untuk diikuti ya secara utuh penjelasannya dari jurusan agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak substantif gitu ya pada saat teknis pengisian KRS dan juga nanti pelaksanaan perkuliahan. KRS-nya ini ya bagaimanapun tergantung pada IPK adik-adik sekalian. Nanti juga apa saja mata kuliahnya itu juga jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah kan berpengaruh juga terhadap
proses gitu ya, terhadap proses fix ataupun tidak fix mata kuliah adik-adik sekalian, kelas misalnya kayak gitu. Nah, kelas ataupun mata kuliah yang akan diambil, sekali lagi jangan terlalu gitu ya, jangan terlalu mengikuti apa kata temannya, misalnya ayo kita bareng-bareng gitu, misalnya ayo bareng-bareng semuanya kayak gitu. Nah, itu jangan kayak gitu, soalnya kadang-kadang secara teknis, secara sistem itu juga berpengaruh loh di kita gitu ya Mas ya, di sistem kita. Nanti malahan yang harusnya sudah dibagikan, misalnya sudah kita mapping gitu ya, sudah kita petakan harusnya di kelas C, tapi karena mau ikut temennya ikut kelas A, misalnya seperti itu. Nanti jadi apa namanya? Ya sudah, kondisikan aja, kalau memang masih bebas untuk masuk kelas ya nggak selalu harus ikut temennya. Kemudian mata kuliah juga disesuaikan dengan hak adik-adik semuanya. Kalau memang berhak untuk mata kuliah itu ya nggak usah maksa, misalnya nggak usah maksa harus dengan temennya, misalnya temannya dapat mata kuliah A, yang kita sendiri ternyata nggak dapat mata kuliah A, ya itu jangan dipaksa gitu. Semua ya, semuanya maupun kaitannya dengan semester 2, 4 ataupun 6. Penjelasan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh jurusan itu benar-benar diperhatikan gitu, biar nggak ada kendala gitu ya nanti. Misalnya harusnya udah selesai 1 hari, karena harus apa, bingung dengan temennya misalnya, jadinya nggak ngikutin apa kata jurusan, akhirnya terkendala, akhirnya molor gitu. Karena bingung masih misalnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa memang sesuaikan aja dengan hak kita, sesuaikan aja dengan apa arahan dari jurusan sebentar lagi, baik semester 2, 4 dan 6. Itu. Ya sebenarnya semester 6 harusnya sudah bisa langsung menyesuaikan, cuma memang semester 6 ini harus benar-benar diketahui mata kuliah apa yang memang mata kuliah kemarin belum diambil bisa diambil duluan. Kemudian mata kuliah yang memang sudah lengkap, kira-kira mata kuliah apa yang mestinya semester atas itu bisa diambil sekarang misalnya. Itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Untuk semester 2 dan semester 4 juga seperti itu. Kalau memang ada yang belum lulus, saya kira ya harus diambil duluan gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau misalnya nggak diambil duluan, itu nanti ketinggalan di semester depannya gitulah takutnya. Jadi enaknya berurutan aja, kalau ada yang nggak lulus diambil dulu aja sekarang gitu. Pokoknya intinya ikutin arahannya jurusan, kemudian nanti kalau memang ada yang belum jelas tanyakan aja sekarang, mumpung gitu ya, mumpung apa namanya jurusannya ngasih waktu yang nggak terbatas untuk hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya besok-besok sudah ditutup acaranya ini, kan kemarin sudah dijelaskan gitu lagi nanti Mas Anwar sama Pak Darwance gitu ya. Kamu nggak hadir ya gitu kan. Nah ini kan soalnya yang hadir kan dikit gitu. Jadi apa namanya ini memang dilaksanakan sebagai upaya untuk memperlancar pengisian KRS gitu, dan juga memperlancar pelaksanaan perkuliahan di semester depan. Itu aja dari saya, semoga acaranya berjalan lancar dan semoga nanti teman-teman yang hadir di Zoom saat ini bisa mengundang teman-teman yang lainnya untuk ikutan masuk gitu, biar informasinya utuh gitu ya, informasinya utuh dari jurusan gitu. Karena ini jurusan sudah menyediakan nih, kayaknya kuotanya untuk 1.000 orang ini kayaknya kuotanya disediain. Itu sayang kalau nggak dimanfaatkan. Gitu ya teman-teman yang hadir saat ini, bisa ngajak teman-temannya yang lain untuk ikut gabung, didorong mereka untuk bisa gabung biar mendengar langsung dari jurusan. Itu aja dari saya. Terima kasih ya Pak Wance dan Pak Anwar serta para mahasiswa sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Bu Dr. Dita Prapti Rahayu SHFH atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke narasumber, yaitu penyampaian materi terkait dengan sosialisasi pengisian KRS dan perkuliahan semester genap tahun 2022-2023 oleh Bapak Darwance SHMH selaku Ketua Jurusan Idola Lusannya Primadona. Itu ya Pak ya, biar lengkap. Baik, Pak Darwance, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih Pak Muhammad Saiful Anwar, selaku terjurusan sekaligus moderator langganan. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya mulai, apakah tampilan PPT-nya bisa diterima? Baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Saiful Anwar di awal acara, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi pengisian ya, sorry ada kesalahan ketik, pengisian KRS dan perkuliahan untuk semester genap 2022-2023. Sebelum saya mulai, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Ibu Dr. Drita Prapti Rahayu, SHMH yang sudah membuka acara, sekaligus memberikan beberapa wejangan penting menurut kami berkaitan dengan pengisian KRS dan juga perkuliahan semester genap 2022-2023. Dan tentunya juga adalah Pak Muhammad Saiful Anwar, SHLLM, selaku sekretaris jurusan. Teman-teman mahasiswa semuanya, sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2023, kita akan memulai perkuliahan untuk semester genap 2022-2023. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, tentu ada yang namanya tahapan pengisian KRS. Sesuai dengan kalender akademik, sebetulnya memang pengisian itu sudah bisa kita mulai sejak minggu yang lalu, tetapi karena ada kendala teknis, terutama di pengisian dan pembagian kelas, maka baru bisa kita mulai seutuhnya itu kira-kira paling cepat itu besok, ya tanggal hari Selasa besok, dan mudah-mudahan bisa dimulai. Nah, sebelum dimulainya pengisian KRS, maka penting bagi kita semua untuk mengetahui bersama-sama, kemudian untuk menyamakan persepsi agar, seperti disampaikan oleh Bu Dekan tadi, tidak terjadi persoalan, bukan hanya persoalan secara teknis bahwa nanti akan terjadi penumpukan kelas, tetapi juga bagi diri mahasiswa sendiri. Misalkan tadi yang paling penting itu adalah bagi mahasiswa yang sekarang sudah berada di semester 4 atau 6, atau mungkin ada yang di semester 8, misalkan itu silakan untuk menelusuri kembali kira-kira ada tidak mata kuliah yang belum diambil. Karena ini penting, jangan sampai terulang kasus ada mahasiswa yang sudah selesai ujian skripsi, sudah mau daftar yudisium, baru dapat diketahui ternyata di semester yang lalu ada mata kuliah yang belum diambil, sehingga dia tidak bisa melanjutkan yudisium dan juga wisuda. Ya, itu nanti tolong untuk diperhatikan. Baik, kita langsung saja. Ada dua materi kita hari ini. Yang pertama, sosialisasi pengisian KRS semester genap 2022-2023, dan kemudian sosialisasi perkuliahan juga semester genap 2022-2023. Yang pertama, soal pengisian KRS. Akan kami sampaikan beberapa permasalahan yang sering dialami selama ini, skema berikutnya, dan distribusi mata kuliah. Yang pertama, berulang-ulang kami sampaikan persoalan yang sering dialami pada saat pengisian KRS. Nah, mahasiswa itu yang pertama sering mengisi KRS itu di akhir masa pengisian, atau mepet besoknya mau tutup, hari ini baru mengisi semuanya. Nah, sehingga yang terjadi adalah Pak Bambang dan Pak Budi misalkan yang seharusnya sudah pulang jam 4, nah itu harus menambah jam kerjanya karena masih ada mahasiswa yang mengisi KRS mepet waktu. Jadi tolong untuk diperhatikan besok ketika pengisian KRS ini sudah bisa dimulai untuk segera langsung mengisi KRS. Ya. Kemudian yang kedua, masih ada juga mahasiswa itu yang terlambat mengisi KRS. Nah, bagi mahasiswa terlambat mengisi KRS itu nanti ada beberapa konsekuensi, di antaranya yang pertama itu dianggap tidak aktif, ya. Nah, tidak aktif ini dihitung sebagai masa kuliah. Kalau memang misalkan pengen cuti, ajukan cuti saja. Karena kalau tidak registrasi ulang, kemudian tidak ada pemberitahuan, itu akan dianggap statusnya tidak aktif, tetapi dihitung sebagai masa studi. Nah, berbeda ceritanya kalau dia cuti. Nah, cuman cuti itu nanti ada syarat dan ketentuannya. Ya. Kemudian ada yang ngisi KRS tapi sembarangan mengisi. Ini yang mungkin yang dikatakan oleh Bu Dekan tadi, yang penting ngisi dan ikut teman. Ya, usahakan mulai semester ini tidak ada lagi mahasiswa yang ngisi KRS itu ikut-ikutan teman. Teman mengambil mata kuliah A, dia ngambil juga mata kuliah A. Temannya ngambil mata kuliah B, dia ngambil juga mata kuliah B. Jangan sampai terjadi seperti itu karena kebutuhan antara kita dengan mahasiswa yang lain, dengan teman yang lain itu belum tentu sama.
Ya, itu belum tentu sama karena nanti juga dilihat dari mata kuliah masa silam untuk mata kuliah masa berikutnya. Kemudian yang keempat, ada mahasiswa yang mengisi KRS tapi mata kuliah di sebelumnya itu belum tuntas. Nah, ini penting. Poin keempat ini sangat penting sekali untuk diperhatikan bersama-sama. Jangan sampai nanti ada mata kuliah di semester sebelumnya itu belum sempat diambil tapi dia fokus ke depan. Intinya, semester berapapun sekalian sekarang, itu jangan lupa untuk memperhatikan mata kuliah di semester sebelumnya. Ada enggak yang belum diambil tuntas? Kalau seandainya ada, prioritaskan mata kuliah yang ada di semester sebelumnya. Ya, baru nanti kalau misal ada sisa alokasi SKS, itu diambil di mata kuliah berikutnya. Yang kelima, penumpukan mahasiswa pada satu kelas. Nah, ingat, ya, kelas itu upayakan ambil kelas sesuai dengan kelas asal. Misalkan kalau memang sekarang adalah kelas A, ambil mata kuliah yang kelas A untuk semester berikutnya. Jangan ada kasus mahasiswa A ngambil ke kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, itu akan terjadi penumpukan mahasiswa di satu kelas. Itu bisa saja terjadi. Jadi upayakan untuk menyesuaikan dengan asal kelasnya. Kecuali memang kalau kelasnya itu tidak ada, nah, itu silakan ambil ke kelas terdekat. Dan ini bisa saja terjadi di semester ini. Misal, jumlah mahasiswa semester 2 ini nanti itu akan ada 6 kelas, sesuai dengan kelas asal, A, B, C, D, E, F. Sementara itu untuk mata kuliah di semester 4, sebagai mata kuliah lanjutan, itu bisa saja hanya ada 4 kelas. Nah, itu silakan untuk mengambil mata kuliah terdekat kalau memang kelasnya tidak ada. Misalkan kita buka 4 kelas, artinya kan yang tidak ada itu kelas E dan F. Nah, bagi mahasiswa yang berasal dari kelas dan E dan F ini, silakan nanti pilih kelas lain. Nah, asalkan kelas itu masih ada alokasinya. Ya. Kemudian memilih mata kuliah karena ikut teman, pacar. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Dekan, bagi yang belum pacar, yang belum punya pacar dan yang belum bisa diikuti, ya cari dulu berarti. Ya. Kemudian sembarangan memilih kelas, kemudian berikutnya tidak aktif bimbingan dengan pembimbing akademik. Nah, berulang-ulang kami selalu menyampaikan kalau ada persoalan apapun yang berkaitan dengan perkuliahan, jangan langsung loncat ke jurusan. Ya, jangan langsung loncat ke Pak Bambang, ke Pak Budi, Pak Anwar, ataupun kepada saya sendiri, tapi hubungi pembimbing akademiknya dulu. Ya, karena urusan akademik itu, yang orang pertama yang harus kalian hubungi itu adalah pembimbing akademiknya. Jadi kalau ke pembimbing akademiknya belum, upayakan ke pembimbing akademiknya. Tapi kalau memang ke pembimbing akademiknya sudah betul-betul tidak menemukan solusi, baru boleh ke jurusan. Jadi jangan semuanya langsung ke jurusan, tapi upayakan ke pembimbing akademiknya terlebih dahulu. Nah, selama ini yang sering terjadi itu adalah mahasiswa itu belum pernah ke pembimbing akademik, tapi langsung loncat ke ketua jurusan atau ke sekretaris jurusan, ke Pak Anwar misalkan. Nah, ini akan sangat, bukan hanya merepotkan sekali, tetapi secara administrasi kalian sudah melangkahi kewenangan dari pembimbing akademiknya. Ya. Kemudian, nah, ini beberapa usulan supaya pengisian KRS semester ini berlangsung dengan lancar. Pertama, isilah KRS itu di awal-awal masa pengisian. Jadi upayakan besok itu sudah mulai mengisi KRS. Atau ketika masa pengisian KRS sudah dimulai, langsung isi KRS. Jangan ditunda-tunda. Ya, kemudian upayakan jangan sampai terlambat atau tidak mengisi KRS sama sekali. Kemudian jangan asal mengisi KRS. Kemudian sebelum mengisi KRS-nya itu cek dulu, ada enggak mata kuliah di semester sebelumnya yang belum sempat diambil atau belum lulus. Nah, kalau memang ada, diprioritaskan mata kuliah di semester terdahulu yang belum sempat diambil atau belum lulus. Kemudian, jangan menumpuk di satu kelas, jangan ikut-ikutan teman. Ya, kalau itu terjadi, nanti akan terjadi penumpukan kelas. Yakinlah akan terjadi penumpukan kelas. Kemudian, oleh sebab itu, prioritaskan sesuai dengan kelas asal. Yang tadi saya sampaikan, kalau memang asalnya ada kelas A, pilih kelas A. Kalau memang dia kelas B, pilih kelas B. Kecuali tadi yang saya sampaikan di awal, ada teman-teman yang berasal dari kelas yang itu tidak ada kelas berikutnya, itu boleh memilih kelas terdekat. Dan sekali lagi, tolong untuk aktif bimbingan dengan pembimbing akademiknya masing-masing. Termasuk ketika sudah mendapatkan KHS, sudah mendapatkan KRS, itu jangan lupa di-copy, lalu diberikan kepada pembimbing akademiknya sebagai arsip. Dan jangan lupa juga untuk pegang masing-masing. Ini penting karena nanti KHS itu akan digunakan untuk
pendaftaran seminar proposal, pendaftaran sidang skripsi, yudisium, dan juga wisuda. Ya, kalau itu hilang, jadi nilai syaratnya tidak terpenuhi. Nah, ini soal jumlah SKS, Pak, berapa sih misalkan SKS yang saya harus ambil semester depan? Nah, ini tergantung indeks prestasi kumulatif yang teman-teman capai di semester sebelumnya. Jadi kalau IPK-nya itu 3 sampai dengan 4, maka berhak mendapatkan 24 SKS. Kalau 2,5 sampai dengan 3,00 itu maksimal 21 SKS. Kalau dari 2,0, kalau kurang dari 2,00 itu hanya 15 SKS. Nah, oke. Nah, jadi itu apa namanya cara mengukur berapa SKS hak saya di semester berikutnya. Dan ini pun sebetulnya sudah ada di kartu hasil studi atau KHS-nya masing-masing. Nah, berikutnya sebaran mata kuliah semester 2. Teman-teman mahasiswa itu sebetulnya juga sudah mendownload sebaran mata kuliah seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi di web jurusan. Silakan diunduh untuk mengecek mata kuliah apa saja yang ada di semester berikutnya. Nah, meskipun demikian, ini tetap kami tampilkan. Di semester 2 ini ada 7 mata kuliah, totalnya 20 SKS. Artinya, bagi teman-teman yang nanti dapat hak SKS 24, itu berhak mengambil 4 sisanya itu di semester 4. Nah, jadi upayakan ambil yang 7 ini dulu. Ada pendidikan agama, ada pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila. Ini mata kuliah yang wajib ditempuh dan tidak ada syarat sama sekali. Nah, berikutnya itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional. Masing-masing itu harus lulus mata kuliah PIH dan juga PHI. Artinya, kalau ada teman-teman mahasiswa yang PIH dan PHI-nya itu tidak lulus, itu tidak bisa ngambil mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan juga hukum internasional. Apa sih yang kapan sih seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus? Ketika sudah mendapatkan nilai minimal D. Jadi D itu lulus, ya. Yang tidak lulus itu adalah E. D itu lulus, ya. Oke, tapi usahakan nanti nilai D tersebut diperbaiki di semester-semester berikutnya. Baik, ini mata kuliah semester 2. Berikutnya, mata kuliah di semester 4. Nah, ini mata kuliah di semester 4. Ada 10 mata kuliah yang ditawarkan di semester 4. Ada hukum adat, hukum acara tata usaha negara, kriminologi, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum acara peradilan agama, hukum laut internasional, sistem peradilan pidana, sosiologi hukum, sama hukum Pemda dan otonomi daerah. Ketika ditotalkan menjadi 21 SKS. Artinya, bagi mahasiswa semester 4 yang tadi mendapatkan hak 24 SKS, nah sisa SKS-nya itu sebanyak 3, itu bisa diambil di semester 6. Nah, bagi mahasiswa yang tadi berada di semester 2, yang kekurangan SKS itu bisa mengambil 2 di antara mata kuliah yang prasyaratnya kami kasih tanda warna kuning. Nah, jadi kalau ada mahasiswa semester 2, dia berhak 24 SKS, sementara di semester 2 itu hanya ada 20 SKS tawaran mata kuliah, itu bisa mengambil 2 di antara mata kuliah yang kami kasih tanda warna kuning. Hukum adat, kriminologi, hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum acara peradilan agama, atau sosiologi hukum. Ya, pilih 2 di antaranya saja. Tidak boleh melebihi 2. Yang mana Pak? Boleh, bebas. Dari yang ke-6 ini mana yang kira-kira pengen teman-teman ambil terlebih dahulu, bebas, tidak jadi masalah asalkan prasyaratnya terpenuhi. Oke? Nah, ini. Jadi jangan sampai nanti bingung, Pak, 4 itu mata kuliah mana. Artinya yang tidak kami kasih tanda warna kuning itu tidak boleh diambil. Kenapa tidak boleh? Karena ada syaratnya, lulus HAN. Sementara teman-teman mahasiswa semester 2 itu belum pernah menempuh mata kuliah HAN. HI juga belum lulus. Ya, karena baru sedang mau diambil di semester 2. Hukum pidana juga sama dengan HI, HTN dan HAN juga sama untuk hukum Pemda dan otonomi daerah. Jadi yang hanya bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa semester 2 untuk menggenapi jumlah SKS itu ada mata kuliah yang kami tandai warna kuning. Nah, baik. Berikutnya, ini bagi mahasiswa yang berada di semester 6. Ya. Nah, ada total 10 mata kuliah. Ya, hukum kemaritiman,
hak kekayaan intelektual, telematika dan bisnis digital, pertambangan, pajak, tindak pidana korupsi dan pidana khusus lainnya, MPPH, dan ditambah 3 mata kuliah program peminatan. Nah, tapi bagi mahasiswa semester 6 yang sudah mengambil mata kuliah yang ditampilkan sekarang, ya itu diabaikan saja. Ambil yang belum pernah diambil di semester sebelumnya. Nah, tapi ini adalah tawaran bagi mahasiswa yang berada di semester 6. Kemudian, nah ini keterangannya yang tadi kami kasih tanda warna biru cerah, itu persyarat untuk mengambil mata kuliah di semester 2. Kemudian kami kasih tanda warna kuning, persyaratan mata kuliah di semester 4 yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 2 dengan kelebihan satuan kredit semester. Yang kami kasih tanda warna hijau itu persyaratan mata kuliah di semester 6. Juga yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 4 dengan kelebihan satuan SKS dengan tetap memperhatikan mata kuliah di semester sebelumnya. Lalu apa saja mata kuliah program peminatan? Jadi sekali lagi kami sampaikan, jurusan kita itu memiliki 4 program peminatan. Hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Masing-masing program peminatan itu disediakan 3 mata kuliah. Nah, untuk program peminatan hukum keperdataan itu ada hukum kepailitan, hukum investasi dan pasar modal, serta kapital serta hukum perdata. Nah, silakan nanti diambil bagi teman-teman yang memang sudah bisa mengambil program peminatan. Sementara itu untuk program peminatan hukum pidana itu ada hukum peradilan anak, ada viktimologi, ada kapital serta hukum pidana. Lalu untuk program peminatan hukum tata negara itu ada hukum pemilu dan kepartaian, ada hukum kebijakan publik, dan ada kapital serta hukum tata negara. Terakhir, untuk teman-teman yang mengambil konsentrasi hukum internasional itu ada penyelesaian sengketa internasional, ada hukum lingkungan internasional, dan ada hukum perdagangan internasional. Nah, itulah sebaran mata kuliah untuk semester genap 2022-2023. Nah, berikutnya kita sosialisasi tentang perkuliahan. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan kalender akademik 2022-2023, kira-kira inilah timeline dari beberapa agenda penting selama perkuliahan semester genap 2022-2023. Dimulai dari pembayaran UKT yang sudah dimulai sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum bayar UKT atau mungkin belum bisa bayar UKT, itu kan disediakan skema relaksasi yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian, pengisian KRS kita itu sebetulnya sudah bisa dimulai 23 Januari dan sampai dengan tanggal 3 Februari nantinya. Tapi untuk jurusan hukum itu baru bisa dimulai per besok. Ya, Selasa, besok mulainya sampai tanggal 3 Februari. Perkuliahan akan dimulai tanggal 6 Februari 2023, lalu di minggu pertama perkuliahan itu universitas memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perubahan KRS apabila ada mata kuliah yang barangkali salah diklik, salah dipilih. Nah, itu bisa diperbaiki dari tanggal 6 sampai dengan 10 Februari 2023. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, meskipun ada masa perbaikan atau perubahan KRS, jangan sampai sengaja salah mengisi KRS. Ya, di periode sekarang, karena perubahan itu hanya diberikan kepada teman-teman yang memang dianggap bisa mau tidak mau harus diubah. Nah, bagi teman-teman yang mau mengubah mata kuliah, misalkan itu tidak terlalu penting, tidak terlalu berdampak, itu tidak akan diizinkan. Yang tadinya milih mata kuliah A, iseng, Pak saya mau mengubah ke mata kuliah B. Nah, itu tidak terlalu urgent menurut kami dan itu tidak akan kami izinkan untuk diubah nantinya. Makanya pilih betul-betul sesuai dengan kehendaknya masing-masing mulai besok dengan tanggal 3 Februari. Kita UTS 27 sampai dengan 31 Maret 2023, UAS nanti tanggal 5 sampai dengan 9 Juni 2023. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku, skema perkuliahan kita semester ini tetap menggunakan skema hybrid learning, 50% itu daring, kemudian 50%-nya luring. Dalam 1 minggu itu tentu ada mata kuliah yang akan dilaksanakan secara tatap muka langsung, cuma nanti juga ada mata kuliah yang akan dilaksanakan secara online. Berikutnya, ini masih syarat yang lama, upayakan semuanya sudah divaksin booster ya,
Kemudian bagi mahasiswa yang belum booster itu nanti harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID-nya dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja selain persyaratan vaksin, kemudian uji klinis lah sifatnya itu ada persyaratan lainnya, meskipun sekarang COVID itu sudah dianggap sudah lumayan clear, ya kita tentu tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi boleh tetap menggunakan masker, sangat dianjurkan sekali. Tetapi kalaupun ada yang tidak mau menggunakan sama sekali, itu upayakan digunakan di ruangan yang sifatnya terbuka, ya. Nah, ini ketentuan yang masih berlaku sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti untuk disampaikan, akan kami jawab secara tuntas hari ini. Demikian, saya tutup, saya kembalikan ke Pak Muhammad Saiful Anwar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajur atas penjelasan yang luar biasa. Saking semangatnya gitu kan. Baik teman-teman, bagi mahasiswa yang notabene ingin bertanya, silahkan raise hand dahulu. Saya sebutkan namanya dengan nama yang benar ya. Maksudnya misalkan nama Franz gitu menjadi si imut gitu. Tolong ganti namanya dengan ganti yang nama sejatinya kalian gitu ya. Baik, silakan raise hand. Oh, sudah langsung raise hand. Silakan Mas Fran Julian. Silakan Mas Fran Julian. Oke, baik Pak. Sebelumnya apakah suaranya terdengar Pak? Dengar baik Mas. Baik Pak. Izin bertanya Pak terkait mata kuliah di semester 6. Nah itu kan rata-rata semuanya semuanya udah diambil di semester sebelumnya ya Pak. Nah apakah di mata kuliah wajib bisa mengambil juga Pak metode penulisan skripsi Pak di semester 6? Karena di situ kan nggak ada mata kuliah metode penulisan skripsi Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Mas Fran. Pak Kajur, ini berkaitan dengan dia sudah mengambil banyak mata kuliah di mata kuliah sebelumnya dan ingin mengambil MPPH sepertinya. Mungkin dia ngebet pengen lulus kali ya. Baik Pak Kajur, mungkin itu langsung ditanggapi atau nunggu dulu Pak Kajur? Oh langsung. Baik, silakan Pak Kajur. Baik, terima kasih Fran. Fran semester berapa? Halo, Fran? Di semester 6, Pak. Semester 6. Mata kuliah semester 6 itu yang ini ya? Iya, Pak. Nah, mata kuliah MPPH itu memang ditawarkan untuk semester 6. Jadi tidak ada masalah, Fran, untuk mata kuliah MPPH. Ini mungkin maksudnya ya? Betul yang ini? Betul, Pak. Nah, ya silakan ambil, tidak ada masalah. Karena memang ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Justru mahasiswa semester 4 yang tidak boleh mengambil mata kuliah MPPH. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, ini kami lupa ini ya. Sorry. Mahasiswa semester 4 itu belum boleh MPPH ya. Ini lupa kami ini kan. Nanti kami kasih tanda ini. Bukan warna apa ini namanya, Pak Anwar. Nah, pokoknya nggak ada warna lah itu nanti. Oke. Ini nanti semester 7 belum dianjurkan kemarin hasil rapatnya. Nanti kalau sudah semester 6 baru boleh ngambil mata kuliah MPPH. Semester 4 tidak boleh. Oke, demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Kajur. Ada lagi? Silakan raise hand. Nanti kalau kalian jangan kalian itu berbasis pada pengalaman kakak kelas kalian ya. Karena kakak kelas kalian juga itu salah dalam memilih. Jadi kalau kalian salah memilih, otomatis nanti akan ketinggalan. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Kajur, ada mahasiswa yang sudah lulus, sudah ujian, kelupaan satu mata kuliah. Jangan sampai terjadi lagi. Baik, silakan raise hand, kemudian bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah paham semua? Luar biasa ya, memang cerdas-cerdas. Oke, itu ada Mbak Zulfa Mawadah Warohmah. Silakan Mbak Zulfa Mawadah Warohmah. Baik Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar?
Ya, terdengar, Mak. Silakan. Saya di semester 2, katanya kan tadi kalau ada 24 SKS, kita kan udah ngambil 20 nih, berarti kalau kita udah ngambil 20 itu kita boleh ya ngambil 4 SKS-nya yang udah dibolehkan tadi itu? Atau tetap dipaketin yang 20, Pak? Oh. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Zulfa. Mas Baik. Zulfa semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2. Ini tadi penjelasan semester 2 ya. Semester 2 itu memang yang ditawarkan itu ada 20. Nah, tapi bagi yang jatahnya 24 itu bisa ngambil duanya di sini di mata kuliah semester 6 yang kami kasih tanda warna kuning. Nah, pilih dua mata kuliah aja agar tercukupi 4-nya. Gimana? Siapa nama tadi? Gimana Mbak Zulfa? Bisa Ya. dipahami? Tapi kalau nggak diambil itu nggak jadi masalah ya, Pak? Masalah dong, nanti SKS-mu bakal panjang masa kuliahnya. Karena kalau jatahnya 24, gunakan maksimal 24. Atau paling ini 23 lah biasanya. Oh ya, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Ya, Nanti jangan lupa absen ya. Absennya nanti jangan lupa diisi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zulfa Mawadah Warohmah. Ya, saya tambahin sendiri ya. Nama kamu bagus soalnya. Kayak Ramonika. Baik, selanjutnya ada Mbak Nabila dan Mas Syahid. Siapa duluan nih? Ladies first biasanya ya. Oke lah, silakan Mbak Nabila. Halo Nabila. Iya Pak. Oke, silakan Mbak Bapak, Nabila. Ibu bertanya. Saya dari semester 2 mau nanya Pak. Misalkan waktu di semester 1 itu kan ada 2 mata kuliah wajib nih. Misalkan salah satu dari mata kuliah itu ada dapat nilai BC. Terus kan misalkan IP-nya itu di atas 3, kan dapat 24 SKS nih Pak. Boleh nggak misalkan yang bonus 4 SKS ini, yang satunya buat ngulang BC itu, dan satunya lagi buat ngambil di semester depannya Pak? Oke, baik. Oke, baik Mbak Nabila. Saya Pak Wajah, langsung. Oke, tadi Mbak Nabila itu dia itu dapat nilai di semester ganjil, dia dapat nilai BC. Kemudian di pas semester genap ini dia dapat kelebihan 4 SKS. 2 SKS untuk ngambil semester depannya atau semester selanjutnya, 2 SKS mengulang nilai yang BC itu. Bisa apa tidak, Pak? Baik, terima kasih. Intinya cek keseimbangan antara mata kuliah masa lalu dan masa berikutnya. Jadi kalau seandainya mata kuliah semester berikutnya itu masih banyak, prioritaskan untuk mata kuliah berikutnya saja. Karena nilai B per C itu kan sudah cukup lumayan. Kecuali memang nilainya itu adalah E atau D, tidak lulus sama sekali, misalkan yang E tadi ya. Nah itu boleh diambil di mata kuliah sebelumnya. Tapi kalau nilai B per C itu saran dari kami, tetap lanjut untuk mata kuliah di semester berikutnya. Barulah nanti ketika di semester berikutnya itu ada banyak kelebihan jumlah SKS, itu bisa digunakan untuk mengulang di semester-semesternya. Demikian mungkin maksudnya Pak Anwar. Oke. Halo Mbak Nabila. Iya Pak. Sudah paham? Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke, thank you Mbak Nabila. Baik, selanjutnya ada Mas Syahid Rahmatullah Abdi Negara. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan dari saya dan teman-teman semua dari semester 6 ya Pak, terkait dengan distribusi atau sebaran mata kuliah semester 6 itu kan ada sekitar 7 mata kuliah kalau nggak salah Pak. Nah dari yang 1 sampai 6 itu sudah kami ambil semua, jadi tinggal tersisa 1, berarti kalau yang peminatan ada 6 SKS, berarti kami hanya ngambil 8 SKS ya Pak? Oke, baik. Thank you Mas Syahid. Ya, terima kasih. Saya langsung ya, Pak Anwar ya. Jawabannya ya. Siap. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata kuliah yang sudah diambil di semester sebelumnya, sehingga jadi banyak kelebihan S untuk semester ini. Jadi memang untuk semester 6 ini banyak mata ku
ini. Tapi pastikan, silakan nanti ditelusuri lagi, jangan sampai mata kuliah di semester sebelumnya yang belum sempat diambil. Dan pastikan ketika lulus nanti, jumlah SKS-nya itu ditambah skripsi itu sudah memenuhi jumlah minimal 144. Nah, memang untuk semester 6, itu memang semester ini hanya akan mengambil beberapa mata kuliah saja, plus mata kuliah hukum peminatan. Itu tidak jadi masalah. Gitu. Halo, Mas Syahid, udah paham belum? Udah paham, Pak. Makasih, Pak. Wih, baik, terima kasih Mas Syahid. Selanjutnya ada Mbak Janeke Kusherawati. Silakan Mbak Janeke. Sore Pak, siang. Oh, Pak, gini Pak mau tanya, kan sebenarnya betul kata Said tadi bahwa dari mata kuliah 1 sampai 7 untuk mahasiswa semester 6 itu udah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Salah satunya itu adalah metode penemuan dan penulisan hukum. Nah, kita udah pernah belajar itu Pak, cuman pas saya cek lagi di KHS-nya namanya berubah jadi metode penemuan hukum aja Pak. Jadi metode penemuan hukum sama metode penulisan dan penemuan hukum yang sekarang ada itu sama atau berbeda mata kuliah Pak? Terima kasih. oke. Baik, terima kasih Mbak Janeke. Silakan Pak Darwansyah. Baik, terima kasih. Itu dua mata kuliah yang berbeda, Janeke. Jadi ada metode penemuan hukum, ada metode apa tadi? MPPH itu singkatan dari Metode penelitian, metode penelitian dan penulisan hukum. penelitian dan penulisan hukum, itu dua mata kuliah yang berbeda. Ya, jadi MPH sama MPPH itu dua mata kuliah yang berbeda. Ya, jadi tetap harus mengambil MPPH. Baik, terima kasih Pak. Oke. Itu maksudnya, Janeke? Ya. Yo. Oke, baik, langsung ke satu lagi ke Mas Sahrul Effendi. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya satu kali lagi, Pak. Boleh. Maaf jika sebenarnya ini adalah kewenangan dari dosen PA saya, tapi dikarenakan dosen PA saya belum bisa untuk memberikan bimbingan, jadi tidak apa-apa ya Pak, saya bertanya Pak. Terkait IP Pak, bagaimana jika seorang mahasiswa IP-nya itu rata-rata dari semester 1 sampai semester 6 hanya 2,75, 280, dan 290 Pak. Apakah bisa nanti untuk kelulusan IPK-nya minimal 3 Pak? Adakah saran tertentu untuk meningkatkan IP? Terima kasih Pak. Oke, baik. Jawab. Oke. Baik. Pertanyaan saya coba ambil alih ya, Pak Darwansyah. Baik, teman-teman, Mas Sahrul, terima kasih pertanyaannya. Pak, apakah bisa dengan IPK yang tadi disebutkan sekian, saya bisa lulus dengan IPK 3? Bisa, Mas. Pertanyaan selanjutnya adalah bukan pada IPK-nya, sekarang pada orangnya. Apakah bisa? Halo? Kok? Halo? Suara saya kedengeran? Kedengaran, Pak. Oke. Gini Mas Sahrul, IPK itu sebenarnya didapatkan oleh mahasiswa masing-masing. Pada saat mahasiswa itu misalkan mendapatkan IPK 2 sampai semester 6, apakah bisa 3? Ya bisa otomatis. Namun memang ada konsekuensi logisnya adalah bahwa pertanyaan pertama, kenapa dia mendapatkan nilai 2, terus? Yang kedua, bagaimana caranya agar dia meningkatkan IPK-nya? Kalau kita melihat IPK misalkan sampai semester 6 dia 2, terus, maka ada mata kuliah notabene nilainya di bawah standar. Misalkan banyak nilai C-nya. Tadi dikatakan oleh Pak Darwansyah, nilai C lulus nggak? Lulus. Tapi kalau secara administratif terkait IPK, C itu nilainya kecil. Itu maksudnya, Mas. Pak, bagaimana caranya? Mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat teman-teman nanti mengambil semester 7, kemudian masuk semester 8, dan sebagainya, mau tidak mau harus agak mundur. Mundur di sini maksudnya adalah nilainya teman-teman itu harus mengulang mata kuliah yang memiliki bobot yang cukup besar. Contoh, ada nilai SKS-nya 4, misalkan apa? Pengantar ilmu hukum misal, atau pengantar hukum Indonesia. IPK-nya 4, nilai kalian C. Itu kalau teman-teman mengulang dan berubah menjadi A atau B,
itu akan sangat mendongkrak nilai IPK kalian. Absolut itu sudah. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang sering bertanya kepada saya, bagaimana cara agar dongkrak nilai, yaitu mengulang mata kuliah yang memiliki SKS-nya besar, 4 atau 3. Itu kalau diulang nilainya A atau B, itu sangat besar mendongkrak nilai IPK-nya. Jadi gitu Mas Sahrul. Nilai C, nilai C atau D secara prinsip lulus, tapi jelek dalam arti administrasi IPK-nya. Gitu ya Mas Sahrul ya. Halo Mas Sahrul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Sahrul. Lanjut, Mbak Claudia Francisca. Ya Pak, sebelumnya Oke. kedengaran suara saya? Kedengaran, Mbak. Saya izin nanya Pak, kalau saya dari semester 2, kalau mau nambah mata kuliah tadi kan minimal 24 ya, 2 SK, dan 2 mata kuliah lainnya tuh harus dilapor dulu atau langsung sistemnya berebut gitu? Oke, baik. Pak Dawaja atau saya? Oke, ini orang mana? Coba kameranya diupayakan diaktifkan ya. Nah, biar ini berkaitan dengan itu. Nah, saya ulangi lagi ya. Tadi sudah disampaikan bagi mahasiswa itu usahakan ngambil kelasnya itu sesuai dengan kelas asal. Jadi kalau misalkan Claudia itu berasal dari kelas A, ya berarti semester berikutnya ambil yang kelas A. Ya, apalagi yang di semester 2 mata kuliah semester 2 ya. Claudia semester 2 ya? Iya, Pak. Nah, semester 2 itu kan ada 7 tawaran mata. Nah, untuk 7 mata kuliah itu usahakan yang 7 ini ya. Ya, untuk 7 mata kuliah ini upayakan itu kalau memang berasal dari kelas, kalau dia kelas apa? Kelas F, Pak. Nah, kelas F upayakan agamanya kelas F, kewarganegaraannya kelas F, Pancasila, pidana, perdata, HTN, internasional itu semuanya kelas F. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau kan tadi Bapak bilang kan ada penambahan mata kuliah kan. Bentar dulu nih, sampai di sini bisa dipahami belum sampai yang ini, sampai yang 7 ini. Nah, untuk semester yang berikutnya, ini kan pilih 2 nih. Nah, kalau memang, nah, ya tadi di sini oke ya, sudah ya? Sudah. Ini semuanya harus kelas F, Claudia, karena kelas asalnya kelas F. Nah, tapi untuk kelas yang kelebihan, kalau seandainya kelas F-nya tidak ada, pilih kelas terdekat, misalkan kelas D. Pak, saya ngambil mata kuliah hukum adat, kok nggak ada kelas F, adanya kelas A, B, C saja, C boleh, B boleh, A boleh, selama kelas itu masih ada kosong. Kalau tidak ada kelas A, coba ke kelas B, kalau tidak ada kelas B, coba ke kelas C. Nah, pasti nanti akan ketemu salah satu dari ketiga kelas itu. Nah, itu kalau seandainya kelas F-nya memang tidak ada. Karena besar kemungkinan memang tidak ada kelas F, karena semester 4 itu cuma sampai kelas kelas E, cuma 5 kelas. Itu maksudnya kalau dia? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada yang lain? Atau sudah cukup jelas semua? Kalau ada Mas, ada namanya Gilang Adrianto. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Gilang. Ya Pak, izin bertanya terkait mesin KRS Pak. Saya dari semester 4, sebelumnya saya di semester 2 sudah mengambil. Gilang, aktifkan kamera Gilang. Suaramu nggak kedengeran Mas. Kau lagi di jalan ya? Jangan-jangan kau lagi ngapain tuh di jalan tuh? Nah, pas bertanya aktifkan kamera ya. Iya Pak. Saya kan dari semester 4 Pak. Sebelumnya saya di semester 2 sudah mengambil 4 SKS di semester 4, yakni sosiologi hukum dan kriminologi. Jadi dari 21 SKS di semester 4 dikurang jadi 4 SKS jadi 17 SKS kan Pak. Nah, untuk menutupi kekurangan 21 SKS ditambah kelebihan 4 SKS, jadi apakah boleh saya mengambil 3 mata kuliah di semester 6 Pak? Terima kasih Pak.
Nah, ini Gilang. Oke, Gilang tadi semester berapa? Semester 4, Pak. Sekarang semester 4 ya? Iya, Pak, ya. Sebentar, saya ada 2 Zoom soalnya. Bentar, Mas. Oke, baik. Mas, tunggu bentar, Mas ya. Ya. Jadi tadi yang sambil nunggu Pak Darwance, kebetulan beliau sedang ada rapat juga. Jadi beliau itu sering menggunakan KG Bunsin. Dia sering menduplikasi saking banyak kegiatan. Baik, terkait dengan tadi katakan Mas Gilang, mungkin sambil nunggu Pak Darwance ya, karena beliau sedang ini sebentar. Ini Mas Gilang. Jadi pertanyaan Mas Gilang itu terkait dengan mata kuliah itu sebenarnya gini Mas. Asalkan mata kuliah yang sudah diambil sudah jelas di distribusi mata kuliah semester 4 ini, yang penting ini dulu diprioritaskan gitu maksudnya Mas. Pak, saya sudah pernah ngambil ini loh Pak. Misalkan saya sudah pernah ngambil misalkan ya contoh sudah ngambil hukum adat Pak. Oke, apakah saya ngambil lagi? Nggak usah. Dua mata kuliah itu, 2 SKS itu kok bisa ngambil mata kuliah di atasnya. Tuh maksudnya. Ataupun kau bisa ngambil mata kuliah mengulang di semester 2. Asalkan tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah. Karena kami sudah membedah terkait jadwal itu semester 2, semester 4, semester 6 itu sudah disesuaikan dengan distribusi mata kuliah yang sudah disampaikan oleh Pak Darwance tadi. Jadi teman-teman kayak Mas Gilang ini, kalau Mas Gilang kelas A, ya dapatnya ngambillah mata kuliah kelas A gitu. Itu maksudnya Mas. Karena itu sudah kami setting, kelas A itu tidak akan mungkin bertabrakan dengan kelas B dan sebagainya. Itu maksudnya. Karena jadwal sudah kita buat itu, sudah kita rangkai itu disesuaikan dengan distribusi terkait mata kuliah semester 4. Itu. Silakan Pak Darwance. Ya, saya tambahkan. Tadi Gilang semester berapa? Terima kasih Pak Anwar. Gilang tadi semester 4 ya? Iya, Pak. Nah, semester 4 itu kan ini tawaran mata kuliahnya. Cuman pasti memang ada beberapa mata kuliah sudah Gilang ambil. Yang sudah diambil itu apa aja Gilang? Yang sudah diambil? Ini, Pak, sosiologi hukum, Pak. Sosiologi hukum sama kriminologi, Pak. Nah, berarti kan 21 kurang 4, 17 ya? 17, 18 ya? Sorry, benar ya? 17, Pak. Kriminologinya 2. Oh ya, 17. Artinya kan kekurangan 7 SKS ya? Betul? 17 untuk mencapai 74 kan kekurangan 7 SKS ya? Halo Gilang. Halo Gilang. Biar interaktif bisa biar langsung. Mana Gilang? Halo Gilang. Halo. Gilang? Halo, Pak. Ya, artinya kan kekurangan 7 SKS ya untuk semester 4 ya? Iya, Pak. Kekurangan. Nah, itu silakan dipilih di mata kuliah semester 6. Nih. Kecuali MPPH ya. Nah, berarti boleh ngambil kemaritiman, haki, telematika, pokoknya penting jumlahnya nanti 7. 6 juga boleh. Kalau memang tidak pas 7, 6 juga boleh, tidak menjadi masalah. Gitu mungkin maksudnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Baik, lanjut. Ada Mbak Ade Meza. Halo, Ade Meza. Iya. Ya, silakan, Mas. Saya Ade Meza dari semester 8. Mohon izin bertanya, Pak. Pada semester 7 saya mengambil proposal skripsi dan pada semester 7 kemarin juga awal-awal tahun saya sudah seminar proposal. Cuman pada KHS semester 7 itu
seminar proposal saya tidak ada nilainya Pak, atau apakah pada semester 8 nanti seminar proposal tetap saya ambil mata kuliahnya dan sekalian skripsinya Pak? Soalnya pada KHS semester 7 itu seminar proposal itu nilainya tidak ada Pak, atau tidak keluar. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Meza. Saya langsung ya Pak Anwar ya. Ya. Soal kasus yang dialami oleh Adi Meza ini sebenarnya dialami oleh seluruh angkatannya Adi Meza, dan itu sudah kita umumkan sebetulnya di grupnya angkatan bahwa memang menyesuaikan dengan ketentuan baru. Jadi bagi mahasiswa yang ber-MBKM itu tidak diperbolehkan adanya KRS dan tidak boleh ada mata kuliah lain. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ngambil mata kuliah pilihan MBKM itu anggap sebagai mata kuliah konversi. Nah, nilainya itu nanti akan keluar di semester 8. Artinya teman-teman tetap harus mengisi KRS-nya itu nanti KRS Sempro sama skripsi itu tetap harus diisi nanti di semester 8. Gitu, Ade Meza. Baik, terima kasih Pak Tubanci. Baik. Baik, selanjutnya ada Mbak Wahyuni Koto. Mbak Wahyuni. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Oke, kameranya bisa dihidupin nggak, Mbak? Tadi si itu lupa tuh ada Meza. Biar kelihatan ada orangnya apa enggak gitu. Ada, Pak. Nah, tapi kalau nggak ada fotonya nggak kelihatan, Mbak. Apa nggak ada kameranya? Nggak terlihat pun? Oke. Izin bertanya, Pak. Kalau untuk semester 5 kan kemarin kan untuk ngambil program peminatan. Jadi semester 5 kemarin saya tidak mengambil program peminatan karena PIH mengulang, yaitu dapat nilai C, jadi tidak bisa. Sudah saya perbaiki di semester 5 kemarin. Nah, untuk semester 6 ini, kan masih ada makul untuk yang program peminatan. Apakah semester ini saya bisa mengambil untuk mengambil program peminatan itu, Pak? Oke, thank you, Mbak Wahyuni. Silakan, Pak Darwansyah. Baik, terima kasih, Wahyuni. Ganjil semester gasal itu pasangannya dengan semester gasal. Genap itu pasangannya dengan semester genap. Artinya kalau ada mata kuliah di semester gasal yang belum lulus, itu hanya bisa diperbaiki di semester gasal juga. Kalau semester 5 kan gasal, artinya tidak ada tawaran di mata kuliah semester genap. Nanti adanya di semester berikutnya lagi, gasal berikutnya. Jadi mata kuliah yang hanya bisa diambil itu adalah mata kuliah yang ada di semester genap saja untuk semester ini. Jadi di semester gasal itu tidak bisa diambil di semester genap. Kalau karena semester 5 itu masih kategori semester gasal, ya artinya tidak akan ditawarkan di semester genap ini. Jadi tidak bisa diambil. Kalau nanti Wahyuni pengen ngambil, itu silakan di semester gasal berikutnya setelah semester genap ini. Gitu mungkin maksudnya Wahyuni? Maksudnya kan yang di semester ini, yang semester 6 ini kan juga ada program peminatan ya, Pak? Oh, kalau itu silakan. Kalau itu silakan, enggak apa-apa. Jadi yang ada tawaran di semester 6 itu boleh ambil aja, enggak apa-apa. Tapi kalau yang kemarin semester mau ngambil yang semester 5 kemarin enggak ditawarkan di semester ini. Jadi 3 itu silakan diambil. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama. Baik, terima kasih Mbak Wahyuni. Ini Mbak Claudia raise hand lagi atau memang kepencet Mbak Claudia? Oke, siap. Baik, Mbak Claudia ini, halo Mbak Claudia. Oh, berarti enggak ya. Baik, ada pertanyaan lainnya? Nanti kalau nggak bisa kalau ini saya dan Pak Wanja saling mengisi ya. Kalau memang Pak ini saya mengisi dan sebagainya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Karena kalau teman-teman tidak bertanya, berarti teman-teman kami anggap sudah mahir, sudah bisa, sudah jago gitu ya. Nanti kalau tahu-tahu kalian masuk ke jurusan, nanya Pak, bagaimana cara mengklik di si akad? Siap-siap ketemu dengan saya nanti ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Tuh, kalau ditanyain nggak ada. Terus langsung aja Mbak Janeke, nggak usah via chat, pusing bacanya. Silakan Mbak Janeke. Baik Pak, izin saya pengen nanya lagi. Untuk program MBKM sekalian nggak Pak sosialisasinya? Hari ini maksudnya sosialisasi hari ini?
sekalian bareng sosialisasi sama pengisian KRS ini maksudnya? Atau beda sosialisasi nantinya, Pak? Oh beda Mbak, kan kita sosialisasinya judulnya kan terkait dengan pengisian KRS. Ibaratnya jangan kau campurkan nasi liwet sama soto Mbak, nggak enak gitu. Itu maksudnya. Sesuaikan aja. Kita KRS, kita KRS gitu. Gitu ya Mbak ya, Mbak Janeke. Jangan cepat-cepat keluar dari Fakultas Hukum Mbak. Masih banyak yang membutuhkan Mbak Janeke. Gitu ya Mbak ya. Baik, ada yang lain? Raise hand dulu ya. Yo, tuh kan kalau ditanyain masih nggak ada. Memang kalau ditunjuk memang ya. Kalau saya tunjuk nanti ini apa kededep kalau bahasa sini ya. Nggak ada yang nanya? Apakah Pak? Silakan Mas siapa nih? Siapa tadi? Kelvin ya? Ya Pak. Izin Pak. Silakan Mas Kelvin. Izin Pak, saya kan posisi sekarang lagi di Belitung Pak. Nah karena ada kebutuhan untuk pencarian data juga. Nah dalam pengumpulan KRS kan biasanya Pak itu diberikan ke jurusan kan Pak? Nah itu metodenya boleh enggak Pak? Nitip dengan teman gitu atau mau tidak mau harus ke tempat langsung gitu Pak? Tidak boleh diwakilkan. Terima kasih Pak. Oke Mas Kelvin. Kok semester berapa Mas Kelvin? Insya Allah semester 8 Pak. Semester 8 masa masih bertanya seperti ini Mas Kelvin. Aku tahu kau cuman biar manjang-manjangin waktu kan. Gini Mas Kelvin, secara prinsip kan kalau yang penting itu pengisian KRS kalian nih. Pak, bagaimana dengan KRS kami Pak? Apakah kami harus datang atau seperti apa Pak? Secara prinsip sih, itu kalian harus datang menemui. Sebenarnya kalau yang khusus yang kalau semester 8 mungkin aku udah paham lah ya. Semester 6, semester 4, dan semester 2, pada saat yang baik adalah teman-teman konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik kalian dahulu pada saat teman-teman mau mengambil mata kuliah. Karena itu adalah tindakan yang arif dan bijaksana. Kalian jangan sok-sokan ingin sok tahu kemudian kalian mengambil ikut-ikutan teman. Pada saat ikutan teman kemudian salah dalam mengambil tindakan, kalian akan menyesal nanti. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Kelvin, Pak, bagaimana posisi saya sedang di luar bangka, Pak? Apa yang saya lakukan? Secara prinsip, teman-teman alangkah baiknya bisa langsung ketemu dengan dengan PA-nya. Tapi apabila kondisi, teman-teman bisa konsultasikan dulu kepada PA kalian apakah diizinkan untuk nitip melalui teman dan sebagainya. Itu teknis sekali Mas Kelvin. Itu dan semua tergantung kesepakatan antar dosen pembimbing akademik dengan teman-teman sendiri. Jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Namun teman-teman juga harus tahu bahwa secara administrasi juga harus diperhatikan. Ya gitu, Mas Kelvin. Halo, Mas Kelvin. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Siap, Mas Kelvin. Yang katanya mau sampai semester 8 doang ya. Cukup Pak, cukup. Allah, Pak. Baik. Tadi kalau nggak salah ada siapa Mardiva ya kalau nggak salah ya. Tadi Mardiva ya? Atau siapa? Tadi siapa yang ini? Silakan ada yang mau tanya? Silakan raise hand ya. Oke, baik siapa tuh? Farhan Said. Silakan Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Farhan. Izin Pak, saya ingin bertanya yang paling jelas Pak, di mana saya belum screenshot Pak. Oh, iya itu oke. Gini Mas Farhan, untuk tampilan tadi itu oleh Pak Ajur nanti mungkin akan di-share atau di-screenshot oleh teman-teman akan di-screenshot oleh teman-teman yang lainnya sudah karena materi tadi itu sama Pak Ajur. Gitu ya, Mas Farhan. Sebenarnya teman-teman, materi yang tadi itu sudah ada di website yang saya bilang, ada di hukum.ubb.ac.id, Mas Farhan. Kau pernah buka belum itu? Saya pernah buka belum website itu, Mas? Sudah, Pak. Oh, kalau sudah pasti sudah tahu dong. Sudah, Pak, membuka situ.
Jangan buka situs yang aneh-aneh, jangan buka Instagram mulu. Mas Farhan, silakan kau buka hukum.ubb.ac.id. Kemudian kau download, ada namanya dokumen di situ. Dokumen, kau cari. Di situ nanti muncul ada dokumen apa namanya kurikulum atau mata kuliah. Nah, kau ambil yang tahun 2020 ya, terkait sebaran mata kuliah. Nanti akan muncul mata kuliah dari ganjil semester 1 sampai semester 8. Nah, persis sama. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Darwance, Pak Kajur, itu adalah berkalian teknis pada saat teman-teman itu mau memilih mata kuliah. Itu maksudnya Mas Farhad. Jadi misalkan sudah ngambil semester atasnya, apakah boleh semester bawahnya atau atasnya dan sebagainya. Itu teknis. Tapi kalau secara materinya itu ada di website hukum.ubb.ac.id. Itu Mas Farhan Said Ismail. Panggilannya Mail ya? Farhan, Pak. Oh, Farhan ya. Oke, Mail. Tapi keren bagus Mail kayaknya, Mas. Terima kasih, Pak. Ada yang ketawa lagi ya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Jangan sungkan, jangan malu. Karena apa namanya? Kalau kalian nanti malu, malah kalian bingung sendiri. Silakan, ada yang mau tanya? Baik, silakan. Silakan, mumpung kita masih buka ruang konsultasi sekarang. Kalau Gratis nanti ini. kami tidak terima lagi ya. Kalau nanti silakan berurusan ke PA-nya masing-masing. Betul. Kalau kalian apa namanya di sini lewat, misalkan lewat dari sini, nanti silakan konsultasi ke PA kalian. Tadi kalau untuk MBKM, siapa Janeke ya? MBKM itu kan di kita kebijakannya di semester ganjil ya. Gasal ya, Janeke. Jadi untuk semester ini itu tidak ada kegiatan MBKM. Ya, minta doanya kepada seluruh mahasiswa. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat dana MBKM yang sangat besar sekali. Amin. Kalau kita dapat MBKM itu cukup mendongkrak jurusan hukum itu, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa kami kirim keluar daerah gratis. Ya, kayak misalnya Mbak Margareta misalkan, ada nggak ya? Tadi kayaknya ada deh. Mana Margareta? Ada tuh. Ya, Di Siklas ada namanya. Margareta mau aslinya di mana tinggalnya? Medan, Pak. Nah, nanti kalau mau magang di Medan bisa kami biayai nanti kalau kita dapat dana besar. Doakan saja. Amin. Kau bisa jadi di penunggu di Pulau Samosir lah. Bisa itu kan. Jadi teman-teman, kami minta doanya aja, mungkin sekitar bulan Februari atau Maret ke depan itu akan ada pengumuman terkait dengan PKKM. Kalau misalkan jurusan hukum, kebetulan hukum itu masuk dalam 3 besar di UBB dalam penilaian dan masuk ke tingkat kementerian gitu. Jika kami tembus, nanti kita akan mendapatkan suplai dana untuk kegiatan MBKM kalian. Jadi ini bukan untuk kami, karena ini pertanggungjawabannya langsung kepada negara. Jadi teman-teman misalnya Margareta atau Zahwa atau Ademeza, Pak, saya mau kuliah mau melakukan MBKM di Medan misal, boleh nggak? Boleh. Dan itu semua pembiayaan dari mulai tiket bahkan itu kami sediakan. Kami fasilitasi dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kami fasilitasi. Maksudnya kami doakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maksudnya bukan kami semuanya beli-beli juga, ya enggak. Misalnya tiket Margareta misalkan ke Medan, kami akan bayar. Ibaratnya kalian adalah wakil dari hukum gitu di Medan, misalkan seperti itu. Gitu. Baik, ada yang lain pertanyaan? Enggak ada? Saya senang banget kalau mahasiswa hukum itu seperti ini ya. Jadi pertanyaannya sedikit, berbobot, kemudian sudah paham semuanya. Mungkin itu ya, Pak Darwance, apa ada tambahan? Cukup. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, agak gimana gitu saya ngomong sayangi ke kalian ya. Mungkin itu saja tadi dari Pak narasumber, Pak Darwance SMH sebagai kajur berkaitan dengan pengisian KRS di genap
tahun 2022-2023. Berkaitan permasalahan-permasalahan selanjutnya yang sudah dijelaskan, yang sudah sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Darwanje, harus diperhatikan. Berkaitan dengan administratif perkuliahan, silahkan teman-teman pemilihan kelas, kemudian nggak usah ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan karena gerombolan kalian itu berkumpulnya kalian terus masuk ke kelas A semua, akan terjadi penumpukan di kelas A, otomatis akan tertutup karena ada batas maksimal kelasnya. Jadi silakan teman-teman pasca atau selesainya acara ini, teman-teman bisa menghubungi PA masing-masing atau pengajar akademik masing-masing untuk kejelasan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Darwanje selaku Ketua Jurusan dalam penjelasannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa dari semester 2, 4, 6, dan 8 bahkan tadi kayak Mas Kelvin itu dan teman-temannya. Terima kasih sudah mau menghadiri di ruang Zoom ini. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Silakan absen. Absen sudah ada di kolom chat. Itu masih ada. Silakan teman-teman presensi. Karena itu adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan terkait dengan sosialisasi hari ini. Baik, terima kasih. Saya Anwar sebagai moderator, walaupun bukan cakap-cakap kali ya, jadi moderator, tapi bisalah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa langsung isi KRS nanti ketika sudah diumumkan bisa diisi. Ya, siap. Silakan kalian presensi ya. Absen dulu, absen. Baik Pak, terima kasih. Ya, makasih. Jaga kesehatan Pak Sekjen, Pak Kajur. Terima kasih Mas Dimas, Mas Kausar. Silakan dimakan hidangannya. Ya, sudah lah kok always. Oke, silakan teman absen ya, jangan lupa. Saya akan tunggu kalian absen. Sekitar 5 menit lagi, saya akan closing ini barang. Oke, teman-teman.
Silakan yang belum absen, silakan absen dulu ya, teman-teman. Silakan absen dulu sebelum saya closing.